Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Destiana. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Pakuan Bogor. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 11 Bandung. Model pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah problem based learning dengan materi kalimat fakta dan kalimat opini, teks argumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Persilakan Kak Eng untuk memimpin berdoa. Sebelum kita semua mulai belajar, kali ini kita berdoa untuk dan informasi berdoa persilakan. Sudah siap untuk mulai belajar hari ini? Silakan dikeluarkan bukunya, kemudian alat tulisnya, gawainya boleh juga dikeluarkan karena hari ini kita pembelajarannya menggunakan gawai. Ya. Hari ini Senin ya, tanggal 12 Juni tahun 2023. Baik, Ibu cek dulu kehadirannya ya untuk kelas 11 AKL 1. Baik. Abdullah masuk. Adel, Ajeng, Alisa, Haris, Khairunisa, Laila, Nazwa, Raihan, Sufi, Fiona. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Dipersilakan semuanya berdiri. Hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Lihat tidak? Andika dibaca. Kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Oke, jelas berarti ya. Jelas. Sebelum kita mempelajari materi yang baru, Ibu ingin cek dulu nih ingatan kalian. Pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari apa ya? Oke, Alisa silakan. Ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok dan ide penjelas, betul ya? Hebat banget Alisa, masih ingat ya? Baik. Hari ini kita akan mempelajari kalimat fakta dan kalimat opini masih dalam teks argumentasi. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengajukan pertanyaan. Menurut kalian apa itu hoax? Ada yang menjawab? Fani ya? Apa? Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar. Oke, mantap sekali. Apakah hoax itu sama dengan opini? Silakan Adel, jawabannya adalah Saya hoax dan opini itu berbeda. Alasannya, opini itu merupakan tanggapan atau pandangan seseorang mengenai sebuah fakta yang kebenarannya itu relatif. yang ketiga. Nah, bagaimana sih caranya kalian menilai suatu pernyataan itu merupakan sebuah hoax? Oke, boleh ada yang berpendapat? Ya.
Khairun Nisa ya. Menurut saya, sebelum kita menilai itu hoax atau bukan, sebaiknya kita cari dulu apa itu kebenarannya. Mungkin saja berita itu hoax dan bisa saja berita itu benar. Nah, itu pula harus disertai dengan adanya data pembuktian yang akurat serta fakta yang benar-benar bisa dijadikan bahwa itu benar. Nah, dari situ kita juga tidak bisa mendukung provokator dalam ikut diskusi. Cerdas sekali ya. Khairun Nisa dan 11 Berikutnya, Ibu sampaikan beberapa informasi terkait pembelajaran hari ini. Ada tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama adalah menganalisis ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini. Tidak hanya menganalisis, tujuan pembelajarannya identifikasi kalimat fakta dan kalimat opini yang nanti akan kalian temukan dalam teks argumentasi. Capaian pembelajarannya, nanti kita akan berlatih keterampilan berbahasa dari elemen membaca dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan. Untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan membaca dan memirsa serta diskusi, peserta didik diharapkan juga mampu mengidentifikasi kalimat fakta dan opini yang terdapat pada teks argumentasi dengan tepat. Adapun untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berbicara dan mempresentasikan, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis dari ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini serta identifikasinya pada teks argumentasi yang secara logis, sistematis, dan kritis. Pemahaman bermakna untuk pembelajaran hari ini adalah kalian dibaca. Setiap orang harus dapat mencari informasi yang tepat agar tidak merugikan diri dan orang lain. Oke, betul sekali. Untuk pemahaman yang bisa kita dapatkan dan kita terapkan dalam pembelajaran hari ini, kita harus mampu untuk menyaring berbagai informasi, tidak hanya langsung diterima, tapi juga harus disaring terlebih dahulu. Agar apa? Agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Untuk materi pembelajaran hari ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teks argumentasi, kemudian ada kalimat fakta dan kalimat opini. Pertama-tama ada praktes ya. Kedua, kita akan memirsa video, lalu menganalisis kalimat fakta dan kalimat opini yang terdapat dalam video tersebut, cara berdiskusi kelompok, setelah itu mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan terakhir kita akan melaksanakan pasca tes. Untuk penilaiannya ada 3. Pertama, kita meliputi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang terakhir, ada penilaian keterampilan. Ada kata motivasi untuk semangat, membakar semangat kita pada hari ini. Baca basic. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Oke, jadi semangat ya untuk terus belajar. Semangat. Berikutnya kita langsung praktek. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat supaya lebih semangat ya. Oke, masih ingat dengan tepuk semangat? Oke, cek 1, 2, 3. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Silakan disiapkan gawainya, kita mulai. Baik, waktunya sudah selesai. Oke, nanti kita akan cek lagi di pasca tes ya. Sekarang kita kembali kepada materinya. Nah, mari kita diskusi ya. Di sini ada 2 kalimat. Fiona, coba dibacakan kalimat pertama dan kalimat kedua. Kecelakaan pesawat terbang kembali terjadi di Indonesia. Masyarakat diharapkan memilih maskapai penerbangan yang aman sehingga terhindar dari kecelakaan. Oke, terima kasih. Dari kedua kalimat tersebut, kira-kira yang mana kalimat fakta dan yang mana kalimat opini? Baik. Haris, apa jawaban Haris? Kalau menurut Haris, yang kecelakaan pesawat terbang itu masuknya ke fakta. Oleh masyarakat diharapkan memiliki maskapai itu opini. Baik, kita simpan dulu jawabannya. Pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan kalimat fakta dan
opini. Najwa, silakan. Saya dari tentang kenyataan yang benar ada yang disebarkan. Kalau misalnya kalimat itu sesuai dengan pemikiran, perspektif dan pengalaman seseorang. Berarti kalimat satu merupakan kalimat fakta, betul? Betul sekali. Yang kedua itu opini, karena tadi sudah tergambarkan oleh Najwa perbedaannya ya. Selanjutnya kita akan memirsa sebuah tayangan. Matanya, telinganya aman ya semuanya ya. 69 juta pemilih. Lalu generasi Z menyumbang sekitar 47 juta pemilih. Jika keduanya digabung dalam kelompok pemilih berusia muda, jumlahnya kurang lebih 116 juta pemilih. Keterlibatan generasi muda sudah sepantasnya dioptimalkan untuk mewujudkan sistem politik yang lebih segar, politik yang orientasi pada pemerintahan bersih dan berintegritas. Itu tadi tayangan yang berisi teks argumen. Kita akan analisis dan identifikasi beberapa kalimat yang digunakan dalam tayangan tadi, manakah yang termasuk kalimat fakta dan mana pula yang termasuk kalimat opini dengan menggunakan papan tulis virtual. Silakan dipindai kode QR di depan untuk mengakses tautan papan tulis virtual yang akan kita gunakan. Kita diskusikan bersama-sama beberapa pernyataan yang terdapat di dalam papan tulis virtual. Yang pertama, pemilihan umum pemilu 2024 mendatang barangkali boleh disebut sebagai pemilunya anak muda. Nah, ini ada yang menyebutkan fakta ya dari Raihan dan juga opini kata Alfani. Berikutnya kita akan diskusikan materi terkait fakta dan opini. Apa sih pengertian dari fakta dan opini itu? Silakan Raihan. Menurut yang saya dapat, kalimat fakta merupakan pernyataan yang telah terverifikasi, telah terbukti bahwa kebenarannya didasari oleh observasi. Jika opini merupakan kata yang bersifat subjektif dan relatif. Opini cenderung berbeda dengan antara individu dikarenakan dipengaruhi oleh sebuah pengalaman, nilai, dan sudut pandang yang berbeda. Sudah jelas tergambar oleh Raihan tadi ya pengertian dari fakta dan opini, dan Ibu yakin kalian pun pasti sudah tidak asing dengan kalimat fakta dan opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta diartikan sebagai sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Di dalamnya terdapat sebuah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sama ya dengan tadi yang dijawab oleh Raihan. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi kalimat opini dari ciri-cirinya? Andika? Yang saya lihat di buku ciri-ciri opini, nomor 1 tidak bisa dibuktikan kebenarannya, nomor 2 sifat subjektif, nomor 3 berpikir pribadi tidak terdapat narasumber, 4 berisi tanggapan atau peristiwa yang terjadi, nomor 5 menunjukkan peristiwa yang dulu atau yang akan dilakukan, nomor 6 argumen atau pendapat seseorang, nomor 7 informasi yang disampaikan belum dibuktikan kebenarannya, nomor 8 menggunakan kata bisa jadi mungkin, menurut, sangat, tidak mungkin, seharusnya, dan sebagainya. Luar biasa. Keren sekali ini Andika gemar baca buku, jadi jawabannya atau materinya sudah ditemukan oleh Andika di buku. Tepat sekali cara membedakan opini ya dari ciri-cirinya. Tadi kata Andika memiliki informasi yang disampaikan, tetapi informasinya atau pembuktiannya belum kuat. Ada yang mau ditanyakan terkait materi yang barusan kita diskusikan? Boleh, silakan.
Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kalau semuanya sudah paham materi tentang fakta dan opini, kita akan segera berkelompok. Silakan semuanya merapat dengan kelompoknya masing-masing. Baik, semuanya sudah berkelompok ya. Kita masuk kepada sesi diskusi kelompok. Untuk bahan diskusinya, silakan kalian akses LMS sekolah. Di situ Ibu sudah unggah LKPD. Judulnya menganalisis ciri-ciri dan identifikasi kalimat fakta dan opini dalam teks argumentasi. Silakan didiskusikan mulai dari sekarang. Untuk yang pertama, dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, fakta pertama ada kalimat menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, fenomena ini terjadi salah satunya karena dinamika atmosfer yang luar biasa. Selanjutnya ada yang bertanya sekarang. Bertanya, kalau menurut saya kalimat fakta pertama itu opini, kenapa menurut kalian itu fakta? Seperti yang kita baca tadi di sendirinya, yang pertama itu ada kata menurut Badan Meteorologi. Yang notabene itu masuknya ke ahli. Jadinya masuknya fakta. Soalnya ciri-ciri dari kalimat fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalimat tersebut berdasarkan undang-undang yang sudah diajukan.
Kalimat opini yang pertama yaitu bumi semakin tua, usianya diperkirakan 4,54 miliar tahun. Pemaparan ciri tersebut adalah karena ada kata diperkirakan yang merupakan kata khusus yang tidak pasti. Izin bertanya, untuk kalimat opini yang 1 sama yang 2, kenapa kalian pilih kalimat itu sebagai kalimat opini? Sebelumnya sudah dijelaskan di ciri-cirinya, karena yang pertama itu kan sudah ada kata khusus yang terdapat sejumlah kalau tidak didasarkan pada kata yang dimodifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada narasumber yang disebutkan yaitu warga. Selanjutnya yaitu kalimat opini. Yang pertama yaitu tidak sedikit warga yang suka membakar sampah. Padahal tindakan semacam ini justru dapat menghasilkan emisi karbon yang juga berbahaya untuk kesehatan. Menurut kami ini opini karena tidak ada narasumber dan memang kalimat yang pertama ini tidak sedikit warga yang suka membakar sampah yaitu kalimat fakta karena biasanya kalimat fakta beriringan dengan kalimat opini. Lalu yang kedua adalah cara pandang seperti itu mungkin sudah saatnya diubah karena sampah faktanya juga dapat dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat asalkan tahu caranya. Nah ini juga ada kata cara pandang yang juga ini termasuk kata dan opini yang kedua ini pun yaitu setelah kalimat fakta yang kedua yaitu yang warga umumnya memandang sampah sebagai sesuatu yang jorok dan sumber penyakit sehingga sudah selayaknya dibuang atau dirusak. Ada yang mau ditanyakan? Apa kesulitan yang kalian alami dalam menentukan kalimat fakta dan opini? Kesulitan yang kita alami mungkin nggak mudah juga karena dalam menganalisis untuk penelitian dalam membaca teks yang ketika kita sudah mengenali ciri-cirinya dan dapat membedakannya mungkin akan lebih mudah ya. Kita juga harus mempelajari lebih dalam tentang kalimat fakta dan kalimat opini dalam sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produksi pada industri kami tersebar senilai 3,8 triliun, namun usaha itu baru bisa dipenuhi pada 2005. Kawasan kita memiliki kalimatnya objektif, bernilai-nilai angka pasti, terus dari berasal dari narasumber yang saya. Selanjutnya, mengidentifikasi kalimat opini. Kalimat yang pertama, rencananya Indonesia akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton sampai akhir tahun 2023 untuk cadangan beras pemerintah. Untuk analisis cirinya, kalimat tersebut termasuk kalimat opini karena yang pertama menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi dan kalimat rencana. Kemudian, informasi yang disampaikan belum ada pembuktian. Untuk kalimat yang kedua, ada seharusnya Indonesia menjadi bangsa yang mandiri sebagaimana cita-cita Bung Karno bahwa Indonesia harus berdaulat dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Untuk analisis cirinya, kalimat ini termasuk opini karena ditandai dengan penggunaan kata seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengembangkan diri nama saya Nisa dan saya juga dari Mina. Kami di sini perwakilan dari kelompok 4 yaitu kelompok Salafi izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menumpas impor pakaian. Yang pertama yaitu mengenai analisis ciri dan identifikasi kalimat fakta. Pertama, impor pakaian bekas dilarang ini. Dasar hukum pelanggarannya jelas yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Dasar 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan Nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas Permen Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dalam pasal 2 ayat 3 ditegaskan ditulis bahwa barang dilarang impor salah satunya adalah merupakan bekas dan pakaian bekas. Kenapa bisa dikatakan sebagai kalimat fakta? Karena dikumpulkan dari narasumber terpercaya
terpercaya, bersifat objektif. Nah, yang kedua, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai impor pakaian bekas roket sekitar 607% secara tahunan pada Januari hingga September 2022. Kenapa dikatakan sebagai fakta? Karena menyatakan kejadian yang sedang atau telah dilakukan. Untuk kalimat opininya adalah yang pertama, rakyat meyakini penyelundupan bisa terjadi karena ada hal-hal yang bermain. Untuk ciri-ciri opininya dan kata bisa terjadi. Untuk kalimat keduanya, sudah seharusnya pemerintah kembali menaruh dalam perang menghadapi konflik pakaian bekas. Untuk ciri-ciri opininya dan kata seharusnya yang akan itu baik, sebelumnya ada yang ingin bertanya. Pertanyaan, silakan. Baik, tadi pada dua, ada di data Desember saat ini, kan? Terus makanan pertama adanya pelanggaran adanya impor dan ekspor. Kalau misalnya ada pelanggaran itu, apakah ada kemungkinan bahwa kesehatan senjata impor itu akan menurun? Menurut saya ada, karena kan di situ sudah ada peraturannya yang bisa menggolak itu, menggolak apa sih, membuat konten tersebut turun karena ada peraturan. Luar biasa presentasinya, semuanya sudah memperlihatkan presentasi dengan baik dan terlihat gerak-gerik seorang pembicara di depan, ya. Bagaimana? Susah tidak presentasi di depan? Lumayan. Apa kesulitannya? Grogi. Cara merangkai kata. Ya biasa, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua, ya. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan akhir. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh aja. Jadi dapat disimpulkan bahwa fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi tanpa adanya sesuatu yang dibuat-buat. Dalam menyusun kalimat yang berisi fakta harus memperhatikan rumusan 5W1H. Sedangkan opini adalah suatu pendapat atau pandangan seseorang tentang suatu hal. Baik, setelah ini kita akan melaksanakan pasca tes. Silakan diakses kembali kuisis pada gawainya masing-masing. Baik, kita akan segera mulai pasca tesnya, ya. Silakan bersiap. Baik, kita akhiri saja. Waktunya sudah habis, ya. Kita akhiri pasca tesnya. Apakah di peringkat pertama? Yang tadi protes siapa? Raihan, ya, yang pasca tes Hoirunisa. Raihan sama Hoirunisa sebagai peringkat pertama di protes yang pasca tes. Kita bukan untuk yang pertama, ya. Nah, ada sedikit hadiah nih untuk yang peringkat pertama ini untuk Raihan. Ini untuk Hoirunisa. Silakan kembali lagi, ya. Silakan boleh kembali lagi ke kursinya masing-masing. Baik, kita refleksikan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana seluruh materinya dapat dipahami? Oke, bagaimana materi pembelajaran hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih belum dipahami? Sudah paham. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Seru, alhamdulillah. Baik. Pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari materi menulis teks argumentasi. Untuk itu tugasnya di rumah silakan perbanyak membaca kolom-kolom opini dalam surat kabar seperti surat kabar Kompas, ya, Tempo atau Media Indonesia, ya, agar kalian terbiasa mengikuti alur
penulisan atau pola pikir penulis opini tersebut. Baiklah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan duduknya dikondisikan kembali seperti semula ya. Baik, selesai untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum kita pulang, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. KM, dipersilakan memimpin doa. Sebelum kita akhiri